Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di channel ini. Nah, sekarang kita akan belajar subtema 1 pembelajaran 3 kelas 6 tema 6. Pada pembelajaran 3 ini kita akan membahas materi Bahasa Indonesia IPS PPKN. Untuk KD-nya masih sama dengan pelajaran sebelumnya ya. Dan sekarang kita akan melihat tujuan pembelajaran kita. 1. Mengidentifikasi perilaku positif masyarakat yang merupakan wujud makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. 2. Menjelaskan pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. 3. Dengan kegiatan membaca bacaan berjudul Kerukunan di Kampung Wanorojo, Papua, siswa dapat menyampaikan informasi dari teks non-fiksi berdasarkan kata-kata kunci yang terdapat pada judul dengan tepat. Pada pembelajaran 3, kita tidak jauh berbeda dengan pembelajaran 1 ya, karena kita di sini masih membahas tentang kewajiban. Kewajiban kita sebagai seorang warga negara. Nah, di sini kita disuruhnya membaca pada halaman 13. Ayo kita bersama membaca. Yuk kita mulai. Kemerdekaan yang telah dicapai bangsa Indonesia merupakan sarana mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera. Upaya membangun masyarakat Indonesia yang sejahtera diantaranya dengan meningkatkan taraf kehidupan bangsa, meningkatkan taraf kecerdasan bangsa, dan mengembangkan segala potensi yang dimiliki untuk kemajuan bangsa Indonesia. Hingga saat ini, upaya-upaya tersebut masih terus dilakukan meskipun Indonesia sudah merdeka cukup lama. Dukungan masyarakat yang peduli lingkungan sangat diperlukan dalam upaya-upaya bangsa untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. Jadi kita lihat gambar-gambar berikut ini ya, ada 3 buah gambar. Gambar-gambar tersebut menunjukkan pelajar-pelajar Indonesia sedang belajar dengan sungguh-sungguh. Mereka sedang melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara. Mengikuti pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah merupakan kewajiban bagi semua warga negara. Semua warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar. Kewajiban mengikuti pendidikan dasar bagi setiap warga negara Indonesia ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 31 Ayat 2. Bunyi pasalnya sebagai berikut. Warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Mewajibkan warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar 9 tahun merupakan satu di antara upaya pemerintah untuk memperbaiki pendidikan di negara kita. Pemerintah menginginkan tingkat kecerdasan bangsa ini semakin meningkat. Upaya pemerintah yang lain sebagai contoh, memperbaiki fasilitas pendidikan, misalnya memperbaiki gedung-gedung sekolah yang rusak, memberikan bantuan buku gratis, dan menyediakan pengajar-pengajar atau guru yang profesional. Apa yang bisa kamu lakukan terkait dengan upaya pemerintah meningkatkan kecerdasan bangsa? Apakah masyarakat di lingkungan tempat tinggalmu peduli dengan pendidikan warganya? Mari kita amati gambar berikut. Pada gambar berikut kita lihat bahwa suasana kampung yang menerapkan peraturan jam belajar bagi warga. Di gambar ini, untuk jam belajar bagi warga itu adalah pukul 18.30 sampai 21.00. Kemudian kita juga mengamati ada seorang anak yang lagi belajar. Jadi anak ini sudah melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara. Di sini juga sangat diperlukan peran dari warga masyarakat agar apa yang diusahakan oleh pemerintah terwujud dengan maksimal, sehingga pendidikan dan kecerdasan masyarakat meningkat. Setelah kita membaca dan mengamati gambar pada halaman 13 dan halaman 14, kemudian kita akan menjawab beberapa pertanyaan ya. Di sini kita disuruh berdiskusi. Nah, alternatif jawabannya bisa seperti ini ya. Pertanyaan pertama, apakah yang dimaksud dengan kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Pertanyaan kedua, apa kewajibanmu sebagai seorang siswa, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumahmu? Jadi, kewajiban kita sebagai seorang siswa di lingkungan sekolah, yang pertama, siswa harus taat kepada guru dan kepala sekolah. 2.
ikut bertanggung jawab atas kebersihan, keamanan, ketertiban sekolah. Kemudian, ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan gedung, halaman, perabotan yang ada di sekolah. Selanjutnya, ikut menjaga nama baik sekolah, guru maupun pelajar lainnya, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Selanjutnya, menghormati guru dan saling menghargai antar sesama murid. Kemudian, memakai pakaian seragam sekolah sesuai dengan hari yang telah ditentukan. Selanjutnya, murid juga berkewajiban untuk mengikuti upacara pengibaran bendera merah putih yang diselenggarakan. Biasanya diselenggarakan pada hari Senin ya. Selanjutnya, memberikan keterangan sakit, izin atau alfa dari orang tua bahwa kita berhalangan untuk hadir di sekolah. Sekarang mari kita lanjutkan untuk pertanyaan ketiga. Bagaimanakah sikapmu terhadap kewajiban yang kamu miliki? Jadi, untuk alternatif jawabannya bisa seperti ini. Saya berusaha untuk melaksanakan kewajiban yang harus saya lakukan. Pertanyaan keempat, mengapa kamu harus bersikap seperti jawabanmu pada soal nomor 3? Alasannya, karena dengan menjalankan kewajiban saya, maka saya bisa menjadi pribadi yang disiplin. Kamu telah mengetahui contoh-contoh kewajiban seorang siswa. Setiap siswa mempunyai kewajiban yang harus dilakukan, begitu juga warga masyarakat. Dengan melaksanakan kewajiban, berarti kamu telah berperilaku positif. Berperilaku positif di masyarakat merupakan perwujudan dari sikap dalam memaknai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Perilaku positif berarti perilaku yang sesuai dengan norma-norma dan aturan dalam masyarakat. Perilaku positif ini bisa kita tunjukkan dengan cara kita kreatif, kritis, mandiri, berani membela kebenaran, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip, azas-azas, serta tujuan hidup bernegara, sebagaimana yang telah dikumandangkan pada saat proklamasi kemerdekaan, dan nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila. Dengan berperilaku positif terhadap makna proklamasi kemerdekaan, berarti kamu sudah menghargai perjuangan para pahlawan bangsa. Penghargaan terhadap para pejuang bangsa dapat ditunjukkan dengan berbagai upaya untuk mengisi kemerdekaan guna tercapainya tujuan nasional bangsa Indonesia. Mari kita berlatih soal berikut. Apa upaya yang dapat dilakukan untuk mengisi kemerdekaan? Tuliskan dalam bentuk tabel. Alternatif jawaban bisa seperti ini. Upaya untuk mengisi kemerdekaan: 1. Rajin beribadah sesuai agama. 2. Belajar dengan giat, rajin, dan tekun. 3. Mengikuti upacara kemerdekaan dengan hikmat. 4. Saling menghormati antar sesama meskipun berbeda agama. 5. Mengikuti perlombaan 17 Agustus yang diadakan panitia setempat. Untuk selanjutnya silahkan kamu isi sendiri ya. Sekarang kita lanjutkan ke materi bahasa Indonesia ya. Di sini kita disuruh membaca tentang kerukunan di Kampung Wonorejo, Papua. Untuk lebih jelasnya, silakan kamu lihat bukumu halaman 17 ya, silakan dibaca. Setelah kamu membaca teks tersebut, sekarang mari kita jawab pertanyaan berikut. 1. Apa judul bacaan di atas? Jadi judul bacaan tadi adalah Kerukunan di Kampung Wonorejo, Papua. Pertanyaan kedua, apa kata kunci pada judul bacaan di atas? Jawabannya, kata kunci yang terdapat pada bacaan diantaranya transmigran, kerukunan, perbedaan suku, agama, dan budaya. 3. Apakah informasi dari bacaan berdasarkan kata kunci pada judul? Berikut informasi dari bacaan berdasarkan kata kunci. Disimak baik-baik ya. Kampung Wonorejo menunjukkan tentang kerukunan dalam keberagaman. Semua warga kampung hidup rukun walaupun berbeda asal suku, bangsa, agama, dan budaya. Keragaman suku bangsa menjadi modal sosial dalam pembangunan. Hubungan penduduk asli Papua dan warga transmigran tidak mengalami pengkotakan dalam menjalankan ibadah. Masing-masing tidak menajamkan identitas tradisi atau agama yang dapat membuat hubungan menjadi terganggu. Sebaliknya, mereka menganggap bahwa perbedaan budaya dan agama merupakan kekayaan yang harus dilestarikan.
warga Kampung Kibai dan Kampung Wonorejo tetap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Mereka juga menjaga persatuan dan kesatuan serta selalu menjunjung tinggi semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam segala perbedaan yang ada. Mereka memiliki jati diri sebagai bangsa Indonesia yang beretika dan santun, serta mempunyai jiwa gotong royong dan toleransi tinggi. Mereka ingin menciptakan kehidupan di bumi Indonesia yang damai dan tentram, hidup rukun berdampingan, terhindar dari segala macam bentuk radikalisme, terorisme, konflik sosial, perang saudara, dan ancaman perpecahan. Kita lihat opsi untuk B. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan menuliskan pada kolom tersedia. 1. Apa yang dapat kamu lakukan sebagai warga masyarakat dalam memaknai kemerdekaan? Kita bisa belajar dengan tekun, kita bisa mengikuti perlombaan 17 Agustus yang diadakan panitia setempat, kita harus saling menghormati antar sesama. Pertanyaan kedua, bagaimana pelaksanaan kewajibanmu sebagai warga masyarakat? Kewajibanku sebagai warga masyarakat sudah dilaksanakan dengan baik. Aku mengikuti kegiatan yang diadakan di masyarakat, misalnya kerja bakti membersihkan jalan desa. Itu adalah alternatif jawabannya. Untuk pengembangan jawabannya, silahkan kamu kembangkan sendiri ya. Jadi tadi kita sudah membaca dan mengamati beberapa gambar serta menjawab beberapa pertanyaan. Untuk video selanjutnya silahkan ditunggu ya. Jangan lupa di-subscribe serta share sebanyak-banyaknya agar banyak yang tahu. Terima kasih ya telah mampir di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.